oke sih? Apa oke? Kurang cantik ya? Halo guys. Udah pada masuk? Halo Jacqueline Kusuma, ada Bunda Pratama, Yonghe hadir juga. Bunda Pratama, selamat sore nyimak Mendese Taipei. Selamat sore, selamat sore. Apa kabar semua? Sehat walafiat ya, sehat walafiat. Moga-moga semuanya berjalan dengan lancar. Terus deh gitu hari ini sore-sore gini ngobrol-ngobrol sama kalian. Oke, ngobrol-ngobrol iseng sama kalian sambil nunggu 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 Mama Angel bilang Indonesia Raya. Selamat sore, Eti Citra Lestari juga. Hari ini ngobrol apa ya? Ngobrol sesuai dengan topik hari ini. Hari ini ada beberapa hal yang penting sih, yang mungkin aja ada hubungannya sama kawan-kawan. Kita balik ke punya headset. Pantasan nggak nyambung. Yang ada hubungannya sama kawan-kawan sekalian sih, ya. Ada beberapa topik. Yang pertama adalah Milwaukee Bucks mendapatkan championship NBA tahun 2021. Apa hubungannya lagi sama kalian? Ayo di sini ada yang main basket nggak? Jangan gitu. Ini kawan-kawan yang kerja di rumah tangga ini jangan-jangan itu pecinta Milwaukee Bucks ternyata. Ayo, ada yang tahu nggak Milwaukee Bucks? Kan tadi kemarin sama ngadu sama Phoenix Suns ya, game ke-6. Pada bingung semua kali. Apa sih ini ngomongin? Nggak nyambung. Oke. Aduh, hari ini sebenarnya kalau mau ngomongin hal yang positif kayak susah banget ya beneran. Kayaknya semuanya serba bencana nih. Hari ini beneran serba bencana guys. Aduh, pusing gua. Oke, kita ngomongin yang ini dulu deh. Ini ada satu kasus nih yang mungkin kamu juga udah ngeliat di channel yang lain ya. Itu apa namanya ada kapal ikan masuk ke Tainan. Makan Twix dulu ya guys. Kapal ikan masuk ke Tainan, itu nggak taunya dia bawa menyeludupkan 8 orang, ya. Dari 8 orang itu ada 6 orang Indonesia, oke. Kemudian dari Myanmar ada 2 orang, total 8 orang. Nah, yang bikin keselnya, ya, ternyata mereka itu positif COVID-19, guys. Jadi kapal ikannya ini sekarang lagi di izin berlayarnya ya, itu dicabut, ya. Gue pikir ya, cerita-cerita menyeludupkan manusia itu cuma terjadi di zaman dulu gitu loh. Zaman sekarang kayaknya udah nggak ada kan, sekarang penerbangan udah gampang ya. Ternyata begitu, terjadi beneran ya dari Thailand. Terus kemudian dia itu bukan cuman menyeludupkan manusia, mereka ternyata juga sering banget menyeludupkan macam-macam gitu kayak rokok gitu. Makanya gue kadang heran ya, kok bisa ada di grup-grup
teman-teman itu PMI yang jualan di grup itu jualan rokok. Gudang garam, jarum, dari mana masuknya ya? Itu nggak boleh loh. Itu kalau ketahuan itu denda itu tinggi banget loh. Tinggi banget. Ya tapi untung lah ya, maksudnya saat ini mereka sehat, alhamdulillah lah ya. Jadi walaupun bagaimana mereka masuk ke Taiwan, kita masih sekampung setanah air. Bendera kita sama, merah putih. Jadi moga-moga aja dia walaupun dia positif COVID-19, kita doain ya, moga-moga mereka tuh sehat walafiat. Nanti selama karantina 14 hari, ya mereka pasti akan dideportasi. Ya, dipulangkan ke negerinya. Karena kan ada dari Myanmar, ada satu lagi, ada 6 orang dari Indonesia. Jadi mereka akan dideportasi. Dan setelah itu, sekarang bingungnya gimana deportasinya ya. Penerbangan direct dari Taiwan ke Jakarta itu nggak ada. Transitnya di mana? Singapura ya. Singapura transitnya guys. Jadi penerbangan tuh mau nggak mau begitu, agak repot juga makanya begini nih, kayak begini nih. Gue nggak tahu teman-teman yang diajak seledup gitu tuh beneran dia tahu nggak sih kondisi di Taiwan seperti apa gitu? Atau mereka tuh diiming-iming, kita nggak tahu ya. Atau mungkin iya kak, banyak yang jualan rokok di online, padahal dia PRT. Ya itu kalau ketahuan tuh, waduh, bye-bye dia bener, bye-bye forever. Beneran loh, itu dendanya bukan cuma gara-gara jual rokok doang guys. Itu jual rokok di internet itu ada hukum pidananya, itu yang pertama. Yang kedua, itu kan rokok itu kan nggak terdaftar di Taiwan. Itu nggak terdaftar di Taiwan guys. Itu kalau dia ketahuan, abis lah. Itu kalau ada yang ngaduin, aduh, ngeri. Itu udah hukum pidana itu. Ya, jadi kalau kamu punya temen, tolong ingetin tuh hati-hati kak jualan rokoknya, ya. Oke, itu satu yang sekarang lagi heboh di Taiwan itu yang berkaitan dengan teman-teman Indonesia, yaitu jadi 6 ABK yang masuk ke Taiwan dengan kapal ikan itu ya udah masuk ya dan begitu dia positif COVID-19, tetap kita doain ya moga-moga aja bisa ini. Oke, moga-moga bisa sehat kembali terus segera pulang ke Indonesia. Oke. Itu yang satu. Terus yang kedua, itu kemarin juga dari kemarin ya berita-berita tentang typhoon tuh kan udah masuk ya. Udah masuk ke Taiwan, terus mungkin teman-teman yang ada kayak aku tinggal di Taoyuan gini, gue udah ngerasain kalau anginnya tuh udah mulai kenceng kemarin. Jadi kan gue kan tinggal di lantai 15. Dia tuh angin tuh kenceng banget sampai suara-suara gitu loh. Nah, terus jadi udah berasa nih kayak typhoonnya bakal kenceng nih. Terus gitu pas gue ngeliat di berita itu ya, dia punya arahnya itu kayaknya tuh dia belok 90 derajat. Nah, berita tadi pagi dia kelihatannya dia sudah mulai agak sedikit ke utara. Jadi ya masih tetap dipantau ya. Kalau misalnya berita terakhir itu nanti malam ini jam 20.30 itu CWB ataupun juga Pusat Klimatologi Taiwan itu akan mengeluarkan peringatan ini terjangan typhoon di laut. Jadi untuk yang di daratnya nanti ya moga-moga aja nggak ada ya guys. Moga-moga aja nggak ada. Soalnya ini kayak typhoonnya ada yang bilang tuh cukup besar. Dari kecil, middle, sekarang besar gitu loh. Jadi kita lihat aja perkembangannya. Ya, jadi mungkin di daerah-daerah utara itu mungkin udah berasa gitu loh. Halo Wi, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke. Di belakang itu kaca apa kak? Di belakang kaca. Kok lu bisa ngelihat sih? Gua kadang-kadang nih heboh nih sama kawan-kawan yang bisa lihat kaca. Kaca apa ya? Itu Donald Bebek. Ini jimat gue nih Donald Bebek. Gue suka banget sama Donald Bebek. Selamat sore. Ya. Jadi buat yang teman-teman di utara siap siaga ya. Karena memang typhoonnya memang udah mulai mendekat. Ini di daerah Chiayi ya. Chiayi gimana? Ini hujannya udah mulai berasa belum? Gitu sih. Ya, jadi ini sambil ngobrol sama kalian sebelum makan malam. Ya, sebelum makan malam.
Typhoon, ya. Habis Typhoon, apa lagi? Oh iya, ada lagi di apa? Chai pinggir laut. Oke, guys, ada berita terbaru nih, guys. Oke, ada berita terbaru. Ntar ya, soal COVID. Hari ini COVID sebenarnya nggak banyak, beberapa nih kalau misalnya kalian pantau ya. Kasus barunya untuk COVID di hari ini tuh bertambah 16, ya 16 itu kasus lokal, 9 itu kasus internasional, maksudnya dari luar, terus yang meninggal dunia 5. Nah, sekarang ada berita terbarunya itu ya, untuk hari ini, ya, kan banyak yang tanya nih, setelah tanggal 26 itu apakah akan siaga 3-nya akan diturunin ya ke siaga 2 ataupun juga mungkin dibebaskan. Ya, itu masih nunggu ya, masih nunggu. Dan tadi ada pemberitahuan dari message ini masuk tempat gua. Itu katanya untuk kedepannya 2 hari terakhir ini akan dilihat nih. Oke, akan lihat 2 hari ini perkembangan jumlah kasusnya. Dia naik terus apa stabil atau menurun. Jadi kalau misalnya dia menurun, wah, bagus. Ada kemungkinan tanggal 26 itu kita sudah boleh sudah boleh jalan-jalan ya. Oke, karena ini udah pada yang jenuh di mes lah. Halo Wiwi, Wiki. Ya. Cai memang udah aku nggak tahu soalnya dari tadi tidur siang gara-gara sakit perut. Oh iya ada. Udah punya ya sakit perut ya? Oke. Jadi hari ini ya gitulah. Ya udah boleh ke Cilong ngopi bareng sama aku. Ya itu belum boleh. Belum boleh. Udah jenuh jemuran. Jamuran. Iya. Tetap nggak bisa ngopi bareng. Belum bisa ngopi bareng. Belum bisa ngopi bareng karena tempat makan itu masih ditutup ya, belum bisa belum terbuka gitu loh. Ya aku mau nanya sama kalian, ini ada yang udah terima SMS belum sih guys? Di sini ada yang udah terima SMS belum? SMS kalau untuk panggilan vaksin. Oke, udah dapat panggilan belum? Selamat sore Gendut Dewe. Sore idolaku. Selamat sore. Ini Taitung nih berasa nggak sih? Taitung mungkin nggak berasa kali ya. Yang berasa itu biasanya Ilan. Nggak juga sih. Typhoon. Selamat sore Sulastri, Eva. Moderna belum kak? Sama. Seri. Gue juga lagi nunggu Moderna, belum. Panggilan kemarin itu khusus buat kelahiran tahun 1973 ya. Belum dapat semua ya. Kebanyakan belum dapat lah. Tapi udah ada daftar majikan. Iya ya Miss James ya betul. Padahal udah berapa hari kemarin loh dipanggil. Udah daftar tapi belum ada panggilan. Iya kebanyakan belum kayaknya deh. Karena kemarin gelombang panggilan untuk yang kemarin ini itu ada batasan itu untuk usia yang kelahiran sebelum tahun 1973. Jadi kalau kamu belum dapat berarti kamu masih muda ya. Kalau Taipei kadang hujan kadang enggak gitu loh. Ilan enggak hujan Kak Agung. Loh kok Ilan bisa? Bisa enggak hujan? Typhoonnya lumayan besar loh nih loh. Oke, ini nanya lagi nih. Vaksin tuh harus ya kok? Jawaban gua harus. Kalau lu sayang sama diri sendiri, sama orang-orang di sekeliling kamu harus ya. Nur Aini 85, itu kelahiran tahun 1985 atau berat badan 85? Moderna untuk 50 tahun ke atas udah dapat SMS kok. Maksudnya Diana ini umur 50 tahun ke atas ya. Itu vaksin biasa ke rumah sakit terdekat ya kok. Iya biasanya sih ada panggilan sih ya. Ada panggilan pasti karena waktu lagi lu ngedaftar itu boleh milih bukan lu harus milih lokasi lu di mana. Jadi kalau misalnya lu tinggal di Taoyuan pasti akan dipanggil. Aku ditawarin bos untuk vaksin tapi takutnya dia habis dia vaksin nggak ada waktu untuk istirahat. Kamu boleh izin kok.
Ya. Boleh izin, boleh izin. Jadi habis vaksin itu harus kalau kalau memang gak enak badan tuh boleh izin. Itu dari ada aturannya kok, ya. Jadi nggak usah khawatir nih. Indonesia Taiwan udah dibuka belum? Belum dibuka ya, belum dibuka. Karena sekarang Indonesia walaupun udah mulai stabil ya, kemarin Pak Jokowi kan juga ada ngomong untuk yang apa PPKM-nya kan diperpanjang sampai tanggal 25 kan, memang tanggal 25 terus begitu dilihat tanggal 2 perkembangan dalam beberapa hari ini. Kalau kasusnya menurun, tanggal 26 itu kemungkinan akan dilonggarkan. Nah, semangat deh. Tapi bertahap dilonggarinnya gitu loh. Jadi dengan kondisi seperti ini Indonesia orang gitu stabil, Taiwan juga nggak berani. Ini buktinya tadi kan pas sebelumnya kan gue ada bilang ada 6 orang Indonesia yang diseludupkan dari Batam itu sampai di Thailand ternyata positif COVID-19. Wah itu kan ngeri banget gitu loh. Jadi belum dibuka, saat ini belum dibuka ya. Lagi peningkat, udah dapat job, udah deal sama agensi baru, udah cek log tempat kerja, tapi tiba-tiba aja yang baru batalin dengan alasan tinggi badanku kurang. Waduh. Itu kok tinggi badan jadi permasalahan sih? Mestinya nggak usah ya. Kanding hadir kok, Pak. Kanding apa tuh kanding? Kanding. Yang kemarin dikurbanin. Hah? Oh. Kambing. Katanya Kojimi kanding itu kambing. Kanding itu yang dikorbankan. Oh iya, minal aidin ya guys ya. Selamat Hari Idul Adha buat teman-teman yang merayakannya. Walaupun tahun ini kayaknya kurbannya nggak apa. Oh, kanding tuh kanding tata. Gua apa ya? Kanting ya. Kanting. Kanting tuh di Pintong. Itu namanya Kecamatan Kanting. Bukan Kanding ya. Udah bikin sate belum? Gak ada yang bikinin. Itu bacanya Kanting. Kalau kita Kanting, gue pakai ini ya, ejaan bahasa orang Indonesia. Kalau Kanding itu orang mungkin bahasa ejaan bule gitu ya. Biasanya bisa Kanding dia bisa baca. Tapi kalau orang Indonesia bacanya Kanding nanti. Oke, Kanting. Iya, di daerah Pintong. Kurban perasaan, betul. Hualien gimana kabarnya? Hujan deras. Aku udah daftar vaksin kemarin bosku, tapi nyuruh vaksin aja belum dapat SMS. Belum. Sabtu saya vaksin. Wah. Felis Sprita. Berarti kamu usianya di atas, kelahiran di atas 1973 dong. Oke, besok aku mau ke Tainan. Kenting, Pintong Sien. Bukan. Putri. Kenting sama kanting beda ya. Nah, itulah hebatnya bahasa Mandarin kan. Sama-sama di Pintong tapi ada sama-sama ting. Ya, kalau di Indonesia tuh penyanyi namanya. Ayo ting ting, ayo ting ting. Jadi kalau di Pintong itu ada kanting sama kenting, beda ya. Kanting. Ya, kanting sama kenting itu beda gitu loh. Walen alhamdulillah aman-aman aja, mantap. Iya kok kalau memang tinggi badan kurang kenapa nggak dari awal curiga pakai jeans kamu nggak mau lepas ya. Tapi ya nggak bisa lah, mungkin setelah lihat juga mungkin dari tempat kerja kamu kurang pas kali ya. Ya betul katanya Feli. Oh pantas. Oh Astuti ya benar Kanting Township betul. Itu bacanya kanting ya kanting. Nih aku kasih tahu nih. Ya kanting. Oke Kaohsiung hadir. Kaohsiung pasti panas nih. Halo Kagung, tambah ganteng. Amin. Sehat walafiat, alhamdulillah. Ya. Oke. Jadi hari ini gitu guys, beritanya ya tadi itu seputar apa namanya? Seputar 6 orang yang diseludupkan yang masuk ke daerah Thailand itu ternyata positif gitu loh. Kok info TKI mau apa nih? Mau dibuatkan NPWP pajak itu gimana infonya ya? Maksudnya gimana? Mas Anam di daerah Cai mau bikin NPWP. Setahu gue NPWP nggak bisa bikin di Taiwan deh. Lu mesti pulang ke Indonesia ngurusnya bro. Ya belum setahu gue KDI masih belum memberlakukan hal itu. Belum ada aturannya ataupun juga
ngurusin soal bikin guys, ini di daerah tapi ini bukan restoran Indonesia ya guys ya. Ini baru ada berita lagi satu nih. Di daerah Taoyuan, sebuah restoran Vietnam. Ya, restoran Vietnam. Ada 8 orang kena denda guys. Ini gimana sih? Ini apa nggak ngerti? Apa gimana ya? Ternyata gini guys, penjelasan dari pemilik restoran itu, dia bilang ini kurang lebih udah 2 bulan nih. Udah 2 bulan nggak ada omset. Jadi mau nggak mau dia tuh terpaksa buka restoran hari ini. Ya, tanggal 19 dia buka restoran. Itu kemarin berarti ya, tanggal 19 kemarin itu dia buka restorannya. Kemudian dia pikir ya udahlah, ini udah nggak mampu nih gara-gara semi lockdown begini ya, siaga 3 begini, nggak ada pembeli ya, nggak ada yang makan di tempat, jadi dia buka tuh restoran. Oke, dia buka tuh restoran, terus udah gitu ada 8 orang yang masuk ke restoran tersebut, udah gitu dipisah jadi 3, dia pikir bakal aman, mungkin ada yang ngaduin kali ya, biasanya kayak gini-gini ada yang ngaduin. Ya udahlah, mau nggak mau mereka kena denda lah. Ya, kena denda. Kasihan sih. Soalnya kalau lihat-lihat memang di Taiwan sekarang yang imbas paling besar kalau untuk gara-gara siaga 3 gini ya pasti industri F&B ya. Makanan dan dia restoran gitu. Jadi 8 orang yang kena denda nih. 8 orang kena denda. Kasihan banget sih. Iya. Jadi inilah kondisinya, guys. Tetap ya masih belum benar-benar leluasa seperti sebelum ada siaga 3 gitu. Oke. Ya udah gitu aja guys. Moga-moga aja aktivitas hari ini kalian berjalan dengan lancar. Nanti malam kalau misalnya ada waktu bisa mampir nonton di Agung Taiwan live. Yap, Kak Cindy bakal live sepatu, sendal sama tas. Oke. Nanti malam. Semangat bekerja. Bye-bye.